Fitnah paling berbahaya, perusak wibawa Islam, laki-laki muslim mayoritas jadi banci. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, apabila mayoritas laki-laki muslim telah berubah menjadi banci, maka itulah awal kehancuran agama Islam. Agama Islam hilang wibawanya. Karena apa? Karena lelaki muslimnya banyak yang berubah menjadi banci. Kelihatannya laki-laki tapi ternyata sifat watak mentalnya adalah banci. Karena Allah SWT telah membedakan makna laki-laki sejati dengan laki-laki yang bersifat banci. Kalau laki-laki yang bersifat laki-laki sejati, Allah menggunakan kata rojul. Rojul, laki-laki sejati. Sehingga para wanita pun yang memiliki sifat-sifat gentleman, maka disebut rijal, rojul. Sebagaimana Aisyah dan para wanita yang lain tatkala meriwayatkan hadis disebut rijalul hadis, karena ada sifat kelaki-lakian yang jantan gentleman. Sedangkan laki-laki yang hanya mengandalkan alat senjatanya saja disebut zakar, az-zakaru. Mari kita perhatikan ayat-ayat di dalam Al-Quranul Karim. Tatkala Allah menegaskan bahwa para laki-laki yang gentleman sebagai penegak, pelurus, pendidik, pengayom para wanita, Allah menggunakan lafaz ar-rajul, laki-laki sejati. Ar-rajul jamaknya ar-rijal di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-34. Qala Allahu azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ar-rijalu, para lelaki gentleman. Qawwamuna, yaitu para penegak, pelurus, pendidik, pengayom, 'alan nisa'i, pada para wanita. Bima faddalallahu ba'dahum, dengan sebab sesuatu yang telah melebihkan oleh Allah ba'dhum, pada sebagian mereka, ala ba'din, atas sebagian yang lain. Wa bima anfaqu, dan dengan sebab sesuatu yang telah memberikan nafkah oleh mereka, min amwalihim, dari harta mereka. Kemudian tatkala Allah menegaskan bahwa Allah menciptakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, Allah menggunakan lafaz ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan oleh kami kepada kalian min dzakarin, dari jenis zakar, wa untha, dan dari jenis perempuan. Zakar adalah laki-laki yang hanya mengandalkan alat kelaminnya, itu disebut zakar. Walaysa dzakaru kal untha, dan tidaklah laki-laki itu seperti perempuan. Dalam surat Ali Imran ayat yang ke-36, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan, tidak akan bahagia qaumun, oleh suatu kaum, wallau amrahum, yang menyerahkan oleh mereka, amrahum, pada urusan mereka, imra'atan, kepada seorang wanita. Rawal Bukhari an Abi Bakrah radhiyallahu an. Sekarang ini fenomenanya di mana-mana, setiap kampung, setiap desa, kota, di kantor, dimanapun, banyak lelaki muslim yang berubah menjadi banci. Segala urusannya diserahkan kepada para wanita. Urusan rumah tangga rata-rata yang mengendalikan adalah para istrinya. Sedangkan suaminya adalah suami-suami penakut, pengecut, bahkan lebih banci daripada para banci. Mereka kelihatannya garang di atas podium, seperti singa begitu. Tetapi tatkala di hadapan istrinya berubah menjadi tikus. Bukan hanya sekedar kucing, tetapi berubah menjadi tikus. Ini bagaimana Islam mau maju? Sedangkan di dalam satu hadis riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, idza ata'a ar-rajulu zawjatahu wa aqqa ummahu halla alaihim al-bala. Apabila seseorang laki-laki
telah nurut manut kepada istrinya dan dia tidak nurut kepada ibunya, maka halal tertimpa atas mereka bencana musibah. Wa idza ta'al muslimuna azwajahum wa aqaw ummahatahum halla alaihim al-bala'u wa bada anwa'ul fitani wa qiyabus sa'ah. Apabila lelaki muslim lebih mentaati nurut manut kepada istri-istri mereka dan mereka tidak nurut dan manut kepada ibu-ibu mereka, maka halal bencana musibah malapetaka menimpa mereka. Dan itulah awal macam-macam fitnah dan juga awal permulaan terjadinya kiamat. Apabila laki-laki muslim yang harus menegakkan syariat Islam, yang harus meneruskan perjuangannya Rasulullah SAW, tetapi ternyata lebih banci daripada istrinya, yang berkuasa di dalam rumah tangga adalah istrinya, sehingga dia menjadi laki-laki pengecut, lebih banci daripada para banci. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingatlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijali minan nisa." Tidaklah meninggalkan oleh aku setelah kematianku suatu fitnah yang mana fitnah itu lebih berbahaya atas para lelaki kaum muslimin minan nisa'i daripada fitnahnya para wanita. Jadi jelas sabda Rasulullah SAW, pesan dan wasiat dari Rasulullah. Beliau menegaskan, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijali minan nisa. Tidak pernah aku tinggalkan setelah kematianku suatu fitnah yang mana fitnah itu lebih berbahaya atas setiap lelaki muslim daripada fitnahnya para wanita. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Uritun nar fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna." Aku telah diperlihatkan neraka. Lalu tiba-tiba ternyata kebanyakan penghuni neraka adalah para wanita yang kufur oleh mereka. Qila ayakfurna billah. Lalu dikatakan, para sahabat bertanya, apakah para wanita itu telah kufur kepada Allah? Qala, Rasulullah bersabda, yakfurnal ashira. Mereka para wanita itu mengkufuri pembagian suami, mengingkari pembagian suami, wa yakfurnal ihsana, dan mereka mengkufuri perbuatan baik dari suami. Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qattu. Wahai para suami, kalau seandainya engkau berbuat baik kepada mereka istri-istrimu sepanjang masa, kemudian istrimu melihat darimu celah satu saja, maka istrimu akan berkata, ma ra'aitu minka khairan qattu. Aku belum pernah melihat kebaikan darimu sama sekali, walaupun engkau telah berbuat kebaikan sepanjang masa, kata Rasulullah. Tetapi tabiat wanita melihat satu celah saja dari dirimu, maka dia akan mengatakan, mulutnya akan berkata, ma ra'aitu minka khairan qattu. Aku belum pernah melihat kebaikan darimu sama sekali. Oleh sebab itu, didiklah para wanita, jangan menjadi laki-laki yang pengecut.